dengan Ibu Dewi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dilihat ini di layar ada beberapa binatang, ada kura-kura, ya, apalagi ada monyet dan ada rusa atau kambing ya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan apa itu unsur intrinsik cerita. Setelah kalian klik start, nanti kalian akan menuju ke halaman utama yang terdiri dari petunjuk, tujuan pembelajaran, ice breaking, materi, latihan soal, games, dan referensi. Kemudian kalian klik petunjuk penggunaan. Nah, di halaman petunjuk penggunaan, yang pertama, ikuti setiap petunjuk yang diberikan dengan baik. Yang kedua, bacalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, pelajari setiap materi secara runtut. Yang keempat, kerjakan soal latihan yang ada. Nah, di sini juga muncul beberapa keterangan simbol-simbol yang akan membantu kalian dalam menggunakan media interaktif ini. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami unsur intrinsik cerita. 2. Menganalisis unsur intrinsik cerita. 3. Mempraktikkan nilai moral cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, anak-anak, apa itu unsur intrinsik cerita? Adakah yang sudah tahu? Yuk kita belajar bersama. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang diungkapkan secara lisan atau tertulis. Apa saja jenis cerita? Nah, jenis cerita yang pertama yaitu cerita fiksi, adalah cerita fantasi atau imajinasi. Yang kedua, cerita non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Contoh cerita fiksi, ada fabel, ada dongeng, ada legenda. Contoh cerita non-fiksi, ada koran, majalah, dan biografi tokoh. Perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi berdasarkan imajinasi, tujuannya yaitu menghibur. Kemudian unsurnya ada tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Kemudian cerita non-fiksi berdasarkan fakta dan kejadian nyata dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan, serta unsurnya yaitu adalah fakta dan bukti kejadian. Yuk kita belajar bersama apa sih itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik, 1. Tema, yaitu pesan atau gagasan utama cerita. 2. Latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. 3. Alur, yaitu jalannya cerita. 4. Tokoh dan penokohan, yaitu siapa saja yang ada dalam cerita dan bagaimana karakter tokoh. 5. Amanat, yaitu pelajaran hidup yang bisa diambil dari cerita. Ayo kita berlatih bersama-sama.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan.